Welcome back di channel Audio Center bersama gue Ronald. Di video kali ini gue masih membahas tentang Hi-Fi System ya, game part 3. Beserta nanti ada tambahan tuh, gue mau bahas juga high-end sistemnya. Sorry banget ya buat kalian nih subscriber kita. Gue udah lama nih nggak upload video karena memang bulan-bulan kemarin itu kita sekeluarga lagi berduka ya. Tapi untuk kedepannya gue bakal ini next ya, bakal lebih sering upload tentang edukasi ya, high-end, hi-fi, home theater dan karaoke. Maka dari itu bagi yang belum subscribe boleh ya di subscribe channel kita ini. Sekarang ini lagi marak ya anak-anak muda zaman sekarang itu beli piringan hitam, turntable, beserta speaker-speakernya ya. Jadi sekarang ini lagi tren memang barang-barang retro atau klasik. Ya jadi sekalian tuh anak-anak muda itu beli turntable-nya, beli speakernya, beli amplifiernya, semua yang model retro atau klasik. Bagi yang belum tahu turntable itu apa, turntable itu adalah alat pemutar piringan hitam ya. Nah, sistem apakah ini? Sistem ini namanya tuh klasik hi-fi ya. Jadi ini hi-fi sistem juga, tapi ini klasik. Nah, sebelum itu gue bahas nih satu persatu tentang turntable-nya, speaker-nya, sama amplinya. Oke, gue sekarang mau bahas di klasik hi-fi sistem ini ya. Jadi bedanya apa sih sama hi-fi sistem zaman sekarang? Klasik hi-fi sistem itu sebenarnya hi-fi sistem juga, cuman modelnya model-model zaman dulu ya, model retro, masih pakai turntable, masih pakai bahkan kaset deck, tape deck gitu ya. Tapi mostly sekarang yang lagi tren kan turntable ya. Jadi itu turntable itu balik lagi ya ke era sekarang ya. Karena tren, jadi banyak yang beli. Nah, gue mau bahas nih satu persatu. Apakah ini sistem oke nggak sih? Biar kalian nggak salah pilih juga ya. Oke, gue mau bahas dulu nih dari speakernya. Model-model speaker yang model klasik itu modelnya gede-gede ya. Kayak speaker kalau zaman dulu tuh orang dulu ngomongnya salon. Jadi box-nya gede, nggak kayak bookshelf zaman sekarang. Box-nya gede-gede. Nah, untuk speaker-nya modelnya seperti itu ya, nanti bisa dicek lah. Klasik speaker kayak gimana. Amplinya pun ampli-ampli model retro ya. Model yang kelihatan lah, kalau ampli yang zaman sekarang kan modern. Itu kalau ampli retro itu juga kelihatan model-model retro. Dan turntable sih banyak kan orang beli turntable yang zaman sekarang ya. Karena turntable zaman dulu otomatis itu jarumnya udah susah dipakai. Kalau yang baru-baru itu kan kita pakai jarum baru, semuanya barangnya masih baru. Nah, gue mau bahas nih, ada juga supaya kalian tuh nggak terjebak ya, beli-beli barang-barang retro begini, sebaiknya gimana? Sebaiknya tuh kalian tuh beli barang klasik yang keluaran zaman sekarang. Jadi jangan beli itu keluaran zaman dulu, bilangnya lah nih penjualnya bilangnya direstorasi, diperbaruin, tapi kan kembali lagi ya itu kan barang zaman dulu, pasti nggak sebagus zaman sekarang. Jadi belilah barang zaman sekarang, tapi modelnya retro, banyak kok. Seperti contoh nih kita bahas speakernya ya, speaker JBL kan juga ada tuh JBL klasik, L100, L82, L52, itu kan seri-seri klasik, tapi diperbaruin model zaman sekarang. Jadi tuh pakai teknologi zaman sekarang, tapi modelnya model kuno. Ada juga nih, seperti clips contohnya. Kita ada ya beberapa opsi untuk speaker-speaker model klasik ya. Seperti clips, ada juga Ellipson, ada juga Warfedel, itu Warfedel Linton tuh bestseller kita, sama JBL. Untuk amplinya memang jarang ya yang model-model klasik ya. Tapi ampli kan sebenarnya itu kita pakai ampli zaman sekarang juga udah oke buat ngedrive itu speaker zaman sekarang. Untuk ampli klasiknya sendiri memang jarang ya untuk keluaran zaman sekarang ya. Tapi salah satunya gue pernah lihat merek Leak. Itu kan memang keluaran zaman sekarang itu model klasik juga. JBL pun mengeluarkan ya. Satu set tuh, satu line up sama JBL klasik. Dia ada keluarin JBL SA750 itu juga
ampli model klasik tapi keluaran zaman sekarang. Nah, itu yang mesti di notes tuh ke kalian tuh kalau mau beli barang-barang looks-nya retro tapi belilah yang model sekarang punya. Itu pasti suaranya suara zaman sekarang itu udah jauh lebih bagus daripada model zaman dulu ya. Sistem-sistem zaman dulu ya pasti sesuai teknologi zaman dulu. Ibarat gini deh, klasik hi-fi itu seperti mobil kuno ya. Kalau hi-fi zaman sekarang ya model mobil zaman sekarang gitu loh. Jelas kalau kalian misalnya pencinta barang-barang klasik ya kelihatannya looks-nya keren misalnya itu kita nggak bisa inilah ya, ini kan persepsi orang masing-masing. Kalau demen sama looks-nya klasik itu ya sah-sah aja, tapi untuk adu performa deh jelas ya sistem zaman sekarang pasti lebih bagus. Jadi kamu ibarat suruh adu aja nih mobil kuno sama mobil zaman sekarang, suruh ngadu performa nih, ngadu nyetir, dari setirannya, dari bantingannya, dari ngegasnya, dari cara bawanya, handlingnya. Nah pasti beda ya mobil zaman dulu sama mobil zaman sekarang. Jadi itu yang perlu di notes sama kalian ya untuk beli barang-barang. Jadi jangan terjebak nih, soalnya kasihan juga nih anak muda kan baru mau beli sistem tapi langsung terjebak. Ntar kan takutnya, aduh ini udah keluar duit mahal kok, suaranya biasa aja ya. Karena ya mungkin aja salah beli. Kalian tuh belinya, ya banyaklah penjual zaman sekarang ya. Supaya kalian nggak terjebak nih. Share juga nih ke teman-teman kalian nih supaya teman-teman kalian nggak terjebak ya. Apalagi baru mau bangun sistem ini ya, turntable, beli speakernya, beli amplinya. Untuk misalnya kalau kalian misalnya mau looks-nya aja atau sekedar bunyi, ya udahlah bunyi apa adanya, tapi mau ngejar looks-nya, itu sah-sah aja ya, beli barang-barang kuno, speakernya, amplinya itu barang-barang kuno, kamu nggak peduli suaranya kayak gimana ya, nah itu sah-sah aja. Tapi misalnya kalau kalian peduli, suaranya mau bagus, tapi looks-nya mau klasik atau retro, nah belilah barang-barang baru, barang-barang keluaran baru, tapi modelnya looks-nya klasik. Banyak di pasaran. Atau misalnya mau nanya-nanya kita juga boleh ya, nanti di Japri aja. Barang-barangnya apa aja sih gitu. Nah, itu aja. Jadi, untuk klasik hi-fi sama hi-fi zaman sekarang bagus mana? Jadi, jawabannya itu tergantung ya. Tergantung sistem kalian nih belinya. Kalau yang udah terlanjur beli misalnya, saya punya misalnya ampli Sony zaman dulu, atau Sansui, atau Macintosh zaman dulu, jadul gitu, sama speaker zaman dulu, ya itu saya pasti jawabannya bagusan sistem zaman sekarang ya, itu kan namanya juga zaman dulu. Jadi ibarat gampangnya lagi gini deh, kan nggak mungkin dong iPhone 15 sama iPhone misalnya iPhone 3 gitu, bagusan iPhone 3 gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin gitu ya, kan nggak mungkin suatu perusahaan nih misalnya sebesar Macintosh nih, masa iya sih buat barang lamanya itu lebih bagus daripada zaman sekarang, kan nggak mungkin ya, gitu aja sih. Nah kalau kalian beli barang-barang klasik itu tapi keluaran model sekarang, nah itu lain cerita ya, itu kelasnya udah satu level sama hi-fi sistem zaman sekarang, tapi looks-nya looks kuno aja, looks kuno. Oh iya, satu lagi gue mau bahas untuk turntable-nya, untuk player-nya. Turntable sendiri ini teknologi, sebenarnya ini teknologi lama ya. Kalau teknologi sekarang itu kan kita bahasnya itu network player atau streamer ya. Nah ini gue mau bahas juga nih, apakah turntable itu lebih bagus daripada streamer? Nah itu gue bisa jawab langsung, menurut gue pribadi ya, streamer lebih bagus. Karena apa? Karena contohnya, misalnya di era zaman dulu nih, penyanyi rekaman memang semua analog. Nggak ada tuh rekaman digital, jadi makanya langsung dikopi di piringan hitam. Jadi itu bentuknya langsung analog ya. Nah, kalau penyanyi zaman sekarang, itu semua rekaman digital semua. Jadi master file-nya itu berbentuk digital. Jadi itu ntar tinggal mengadu, kalian beli ini network player-nya atau streamer-nya
sebagus apa nih? Kan di dalam streamer itu ada DAC ya. Jadi semakin mahal kamu beli streamer atau network player, itu semakin mahal itu DAC-nya. DAC itu digital analog converter ya. Jadi tinggal adu di sananya aja ya. Jadi kalau kalian beli streamer yang lebih mahal, ya pasti lebih bagus. Turntable pun begitu. Makin mahal, makin bagus. Cuman ini kita bicara nih player lama ya. Teknologi lama nih, turntable. Kalau kalian melihat nih, penyanyi-penyanyi zaman sekarang juga ada kok rekamannya itu berbentuk piringan hitam. Iya, memang. Tapi ya kalian bisa ntar tanya ya ke penyanyi-penyanyi itu, rekaman sekarang semuanya digital. Jadi caranya agak lucu jadinya kalau dibuat analog lagi. Jadi kalau dibuat analog lagi, jadi misalnya nih dari master file yang digital itu diambil, dirubah ke analog, terus baru di-burn ke piringan hitam. Baru kalian play lagi di turntable kalian. Tapi bayangin kalau kalian itu play streamer ya. Itu kamu langsung play master file-nya si rekaman itu. Tergantung juga ya, sekarang kan ada platform-platformnya juga, ada Spotify, ada Apple Music, ada Tidal. Cuman Tidal belum resmi ya masuk sini ya. Buat kalian nih, kasih satu tips aja deh buat kalian yang mau dengerin Tidal itu, kalau di Apple Music, kalau di pengguna iPhone, itu kalian mesti rubah region kamu, Apple ID kamu ke, misalnya Apple ID US, Apple ID Malaysia. Soalnya ini si Tidal ini kalau kalian mau dengerin bener-bener kualitas yang bagus, memang sampai saat ini Tidal ya dibanding Apple Music, Spotify, apalagi YouTube Music. Nah, itu yang paling bagus Tidal ya. Jadi kalau kalian mau bela-belain ya gitu caranya. Kalau di pengguna iPhone ya kalian mesti rubah region kamu, Apple ID kamu ke negara-negara yang sudah ada Tidal yang bisa. Supaya buat download di handphone kamu aja nih. Supaya nanti kalau kalian udah rubah region itu misalnya ke Malaysia, ke Australia, ntar muncul tuh di App Store kalian baru bisa download si Tidal-nya ini. Tapi kalau pengguna Android gampang ya, tinggal langsung download aja tidal.apk. Tapi cari website yang trusted aja ya. Jadi tinggal download aja APK-nya, kamu install. Untuk registrasi langsung aja ke Tidal-nya sendiri. Habis itu jangan lupa misalnya nih kalau kalian misalnya ke registrasinya negara Malaysia atau negara Australia. Jadi payment-nya kalian tuh harus pakai kartu kredit atau misalnya payment yang ada pembayaran di negara sana punya. Kayak ibaratnya OVO-nya negara sana lah, atau misalnya kartu kredit negara sana, keluaran sana. Jadi pernah nih iseng, kita masukin kartu kredit Indonesia yang langsung ditolak tuh. Langsung ada tulisan, ya negara kamu belum bisa menggunakan Tidal gitulah. Kurang lebih gitu. Saya pribadi, saya pakai pakai ID US ya. Jadi saya pakai payment-nya itu pakai PayPal. Jadi langsung dipotong di akun PayPal-nya saya. Itu. Oke, kembali ke topik ya. Jadi classic hi-fi system sama modern hi-fi system oke mana? Kalau gue pribadi, gue prefer modern hi-fi system ya. Kita ambil poin-poinnya dulu deh. Yang pertama itu, misalnya yang kalau klasik nih. Kalau klasik hi-fi system itu kan pengguna turntable tuh biasanya. Nah, kalian tuh mesti beli tuh piringan-piringan hitam per album. Misalnya penyanyi si A, penyanyi si B, penyanyi si C. Memang sih nilai seninya tuh lebih ada ya. Karena kalian bisa mengkoleksi. Kalian tuh kayaknya rasanya, punya fisiknya gitu. Punya rasa memiliki gitu loh. Kalau kalian beli albumnya si A, saya punya nih, punya koleksinya. Ada nilai arti koleksi lah di sana. Tapi ya gitu, satu album misalnya kamu keluarin uang ya lumayan gitu loh. Karena nggak murah kan, turntable itu start dari 500 atau bahkan yang langka-langka bisa sampai 2 juta, 3 juta atau dan seterusnya lah, kan harga bisa digoreng-goreng kalau langka gitu kan. Nah, itu ya.
Jadi kalian budgetnya pasti lebih keluar lebih banyak ya, karena misalnya kalian mau 100 lagu yang disuka, wah kamu mesti beli berapa album tuh. Kalau hitung-hitung misalnya satu album cuman suka 2 lagu. Tapi kalau yang model subscription gitu, kalau di modern hi-fi kan kita pakai streamer ya. Kita tinggal duduk manis, kita pakai HP aja. Misalnya kamu mau subscribe apa? Spotify atau Apple Music, udah subscribe aja. Paling kan cuman harganya di bawah 100.000 per bulan ya. Itu pun kalau yang personal ya. Kalau yang family lebih murah lagi. Misalnya satu account family bisa pakai 6 orang gitu, kan dibagi 6, misalnya 100.000 ya dibagi 6 kan murah banget kan. Tapi kamu dapat kualitas musik yang original, yang bagus, tapi berupa sewa ya. Jadi kalian subscribe selama sebulan ya kamu puas, mau setel berulang-ulang, terserah kalian deh pokoknya, mau setel ini berulang-ulang, mau sampai kapan juga terserah kalian. Sampai kalian mau per album, ada album si A, B, C, semua bisa diakses di platform ini. Yang kedua, itu maintenance. Nah, maintenance itu kan misalnya kita bicara di klasik dulu ya. Pengguna turntable itu pastinya ada maintenance-nya. Karena kalian itu, kita bicara turntable itu jarumnya, itu harus ada pembersih jarum. Habis itu ada sikat ya, anti-static brush yang buat ngangkat debu-debu itu di piringan hitam kalian. Jadi aksesoris itu banyak ya. Jadi pembersih dan lain-lain. Terus misalnya kamu juga taruh turntable juga nggak bisa sembarang, harus berdiri gitu ya. Jadi harus tempat khusus supaya, kenapa kita harus taruh berdiri? Supaya piringan kalian itu nggak miring ya. Jadi itu sih. Kalau yang modern hi-fi, free maintenance. Nggak ada istilahnya maintenance, kamu beli apa-apa lagi, udah tinggal pakai selamanya, nggak akan rusak asal listrik kamu jaga ya. Udah gitu aja, pakai aja modern hi-fi, nggak ada maintenance sama sekali. Yang ketiga, kalian nggak bisa buat playlist tuh kalau yang di klasik hi-fi. Sedangkan misalnya kalau kalian di modern hi-fi kan kamu pakai streamer ya. Kamu tinggal bisa buat playlist tuh lagu-lagu, misalnya favorit kamu udah dalam satu playlist, misalnya isinya 20 lagu. Kalau yang pengguna turntable ya, kan misalnya satu piringan hitam, misalnya lagu side A, misalnya satu lagu, yang suka side B cuma satu lagu. Ya kamu kalau mau denger satu lagu aja prosesnya banyak banget gitu loh. Maju, ini, belum lagi ntar mau ke WC, mau apa, aduh lagunya udah habis nih, cuma isi satu piringan cuma isi 4-5 lagu kan. Udah habis ya, jadi mentok terus itu turntable-nya. Kalau pakai manual, kalau pakai otomatis sih bisa balik lagi. Nah itu sih kendala-kendalanya ya. Jadi kalau mau buat playlist sih tentu aja nggak bisa kalau si turntable itu, karena kamu mesti cari lagi, lagu ini di mana ya, mau dengerin susah nih gitu. Tapi buat yang nomor 1 itu pokoknya nilai estetiknya yang nggak bakal bisa digantikan ya. Kalau turntable ya pastikan kamu punya nilai fisiknya. Kalau di streamer itu nggak ada. Jadi gitu aja sih. Oke, sekarang gue mau bahas sedikit edukasi ya tentang hi-fi high-end system ini ya. Di samping gue ini sekarang udah gue pajang nih Macintosh dan BMW seri 8 ya. Yang gue bahas ini amplinya dulu nih. Kadang tuh beberapa customer kita kasih tahu nih, ini kurang watt nih. Tapi ada juga ngelak, kok saya cuma mau setel kecil-kecil aja, bukan buat geber-geber. Jadi kalau kita bicara istilah ampli di hi-fi itu nggak ada istilah buat geber ya. Karena ini amplinya udah buat halus, punya suara. Jadi itu bukan buat geber. Beda cerita kalau kita bicara sistem lain ya, KPS system atau sistem Pro. Nah itu memang nambah power itu buat geber. Jadi tuh apalagi misalnya nih ada customer minta, saya mau setel kecil aja tapi udah bagus suaranya, jadi nggak perlu amplinya wattnya gede-gede. Nah itu salah banget ya. Nah itu persepsinya salah gitu loh.
Kenapa begitu? Nah, kita ambil contoh aja nih, misalnya nih, misalnya ampli ini 100 watt ya, tapi speakernya misalnya bisa drive misalnya 120. Kenapa kita kasih ampli 100 watt? Jadi supaya itu pas di volume kecil, pas di potensio kecil, itu suara udah berbobot. Atau misalnya nih customer, tadinya misalnya amplinya kita kasih 50 watt nih, ampli integrated 50 watt. Dia bingung, saya mau style kecil, tapi suaranya bagus, pakai apa ya kok ya? Saya nawarin ampli yang lebih bagus. Dia malah bingung, oh saya amplinya nggak perlu buat geber kok, amplinya tuh, tapi mau ganti aja, tapi nah itu salah ya. Jadi kita kenapa tawarin ke speknya amplinya wattnya lebih besar? Ya karena supaya pas kamu volume kecil itu udah powerful, tenaganya itu udah berbobot. Jadi ibarat tuh kalian tuh watt itu ibarat tuh kayak cc lah di mobil. Jadi 1000 cc, 2000 cc. Kalau kamu mau gas kecil, kalau 2000 cc pasti lebih bertenaga dong daripada 1000 cc. 1000 cc kamu mesti gasnya agak dalam gitu. Ya ibarat kurang lebih gitulah perumpamaannya ya. Jadi ada yang salah persepsi tentang watt ini. Dia pikir tuh buat geber, kok dikasih wattnya malah lebih gede. Padahal tujuannya itu pas kita style volume kecil itu tenaganya vokal semua udah keluar semua, udah bagus gitu. Dan gue mau bahas ya, kadang-kadang nih kalau kita main high end, itu nggak ada istilah itu kelebihan watt. Malahan itu udah mainnya kelas watt bebas ya. Kayak contoh nih, yang ini kan kalau kita lihat spek ya, baca spek ini maksimumnya 120 watt ya. Tapi kita bisa nggak sih pakai ampli yang lebih dari 120 watt? Bisa. Malahan banyak yang menggunakan gitu. Malah kita biasa ini pakai ini kombinasi sama si yang ini nih integrated 8950 Macintosh. Nah itu 2x200. Jadi supaya tadi pas volume nggak terlalu besar itu udah cukup, udah keluar semua kualitasnya. Lagi pula kan kalau barang begini nggak mungkin digeber punya sih. Atau kita saranin kalian yang ya jangan digeber lah. Bisa dipolin. Nah dipolin baru bisa jebol. Tapi selama misalnya volume masih normal, volume kategori misalnya kita dengar, oh ini udah kenceng nih, udah jangan gedein lagi. Nah itu aman. Asal jangan dipol aja, ntar ada anak kecil dipol, nah itu bahaya. Memang kalau udah main watt lebih dari si speakernya. Tapi kalau misalnya masih dalam volumenya normal itu aman. Nah di hi-fi high-end system ini itu nggak ada istilah itu untuk menyeting ya. Jadi gampang banget sebenarnya nih home audio kita ini ya, hi-fi system sama high-end system ini. Nggak ada tuh. Ntar kadang-kadang kan orang pikir, ntar nyetingnya gimana kok, takutnya ribet lah. Jadi nyeting itu nggak ada ya di home audio ya. Yang ada tuh paling cuman ini nih. Buat ini kebetulan aja ini Macintosh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 band equalizer. Jadi yang paling sini ini buat frekuensi bass ya. Makin ke sini makin buat frekuensi high. Jadi mid-nya kurang lebih di tengah ini. 2. Sama ya ini buat bass. Ini tengah antara bass dan middle. Ini middle ke high, ini high. Gitu aja sih. Kebetulan, kalau misalnya ampli Eropa yang lain, bahkan kalian itu nggak ada settingan sama sekali. Jadi kenapa begitu? Jadi ibaratnya kamu tuh terima jadi settingan dari dia. Kamu terima jadi itu nggak boleh ada diutak-atik lagi. Itu equalizernya, bass treble itu nggak boleh diutak-atik lagi. Barang-barang Eropa banyak kan begitu ya. Ini kebetulan Macintosh aja ada. Jadi nggak ada tuh istilah, ntar mesti setting DSP. Nah, kayak gitu-gitu, itu adanya di car audio, apa nggak di PA system, atau Pro ya, itu baru ada nyeting-nyeting. Kalau di home itu mainannya, jadi streamer atau turntable connect ke sini, speaker taruh kiri kanan, kita tinggal duduk di tengah. Udah gitu aja. Paling kita duduk di tengah, kalau misalnya sofa kita misalnya nggak bisa diganggu-gugat, harus di posisi itu, kita main positioning dari speaker aja. Tinggal ditaruh, kita duduk nggak usah diganggu-ganggu lagi tempat duduk kita,
tinggal kita atur positioning dari speaker kita. Misalnya, oh ini kurang ke belakang nih. Atau misalnya ditauin aja nih, nggak usah ditauin. Kita dengar lagi, sampai kita duduk di tengah, kita dengar stagingnya tuh penyanyinya ada di tengah gitu. Sampai pokoknya ketemu penyanyinya stagingnya udah oke, di sini agak tengah, nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas. Nah udah, kamu lakban aja ntar di itu. Supaya ntar kalau digeser-geser itu nggak keganggu, jadi kamu lakban aja. Oh ya, ini speaker BO bisa dibuka tuh ya. Kalau dibuka lebih bagus nih. Asal nggak ada anak kecil aja nih yang ganggu-ganggu. Nah, tuh lebih keren. Tadi belum dibuka nih. Tapi ini kalau dibuka, kalau ditutup ini ya keras ya. Jadi kalau mau diganggu-ganggu, dipencet-pencet juga sebenarnya masih aman. Ya jadi gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilah setting-setting. Kenapa di car audio atau di pro audio ada, di home audio nggak ada? Karena kita nggak ada copot-copotan ya. Kalau di contoh nih ya, kita bahas car audio sedikit deh. Kalau car audio itu kan kayak komponen ya. Komponen misalnya ambil ini, ntar dipasangkan di sisi trim pintu atau twitternya di atas gitu ya. Nah ini kan boxnya dia setiap mobil berbeda-beda ya. Ruangan mobil juga beda-beda. Kita ambil cepet aja ya. Misalnya nih kita duduk, kan kita nggak bisa ganggu-gugat nih ya, duduk di kursi nyetir sama di kursi penumpang kan nggak mungkin kita bisa ke tengah kan. Nah itu aja udah masalah. Itu Twitter satu ke kita lebih deket yang kanan, yang kiri lebih jauh. Makanya itu perlu DSP atau time alignment di prosesornya diatur. Terus kedua, itu tukang nyeting itu yang paling berpengaruh. Saya bilang sih 50% berpengaruh lah. Jadi itu percuma kalian misalnya, di car audio kalian tuh udah beli barang-barang yang bagus deh. Misalnya belinya yang Dynaudio, udah Esotar, atau Vokal, Beryllium, itu semua kalian yang beli yang bagus-bagus, ampli pun misalnya ampli yang udah mono-mono semua. Nah itu tukang nyeting yang paling berpengaruh, karena dia yang atur settingannya dari speaker ke ampli itu settingannya. Jadi kupingnya tukang nyeting itu sangat berpengaruh. Jadi kalau di home audio nggak ada tuh begitu-begitu, karena box kalian udah jadi. Karena kalau di car audio kan box itu kan beda lagi hitungannya, mesti disetting lagi, crossover pun dicopot ya. Crossover kalau kan sebagian itu banyakan mainnya aktif ya di car audio ya. Kalau ini crossover udah original dari dia, nggak dicopot. Box original semuanya, makanya kalian tinggal positioning aja yang bagus, ampli, koneksi pokoknya semua oke, listrik bagus, udah tinggal duduk. Gitu aja sih ya. Oke, gue mau bahas dikit ya. Kalau bagi pengguna bookshelf, kan harus pakai stand ya. Rekomend sih pakai stand ya. Kenapa? Memang ini ada teknologi ya stand. Kenapa sih harus pakai stand? Lihat deh, kalau teknologi, kalau kita lihat floor standing, pasti berdiri juga dari lantai. Begitu juga sebenarnya bookshelf. Perlu pakai stand. Tapi yang jadi kendala, misalnya rumah-rumah modern nih, saya nggak bisa pasang stand. Nanti diomelin istri saya gitu ya. Mengganggu desain gitu. Nah, ada solusinya. Jadi pakai gini nih. Jadi kalian tuh pakai misalnya ditumpangin di meja ya, bookshelf-nya ditaruh di atas. Ini ada fungsinya. Jadi ini untuk supaya bass-nya flow, bisa keluar. Jadi itu si bookshelf speaker ini nggak langsung tatakan langsung di meja gitu, karena hasilnya kurang bagus. Nah, ini solusinya. Jadi perlu kayak ini ibaratnya semacam kaki atau shocknya gitu kan, speaker mengeluarkan getaran ya, jadi dia nggak langsung getarannya nggak langsung ke meja, jadi melalui sini dia yang kontrol, jadi bass itu bisa flow. Jadi itu sih pengaruhnya. Aksesoris yang lainnya yang dibutuhkan di sistem hi-fi, otomatis kabel-kabel juga mesti bagus ya. Kemarin kayaknya di part kedua gue udah bahas tuh kabel-kabel yang oke. Oh ya, mungkin gue kelewat ya, kalau kabel digital analog juga pengaruh ya.
analog mungkin yang di part 2 gue udah bahas. Cuman digital apa pengaruh? Apakah pengaruh? Gue jawab aja langsung ya, pengaruh. Karena ada nih beberapa orang bilang, kabel digital kan cuman 0101 doang. Pakai aja yang murah lah. Atau misalnya koneksi. Misalnya dari saya punya streamer nih, saya mau dijadiin streamer transport aja. Saya mau pakai DAC bawaan Macintosh nih, bagus kan DAC bawaan Macintosh. Apalagi yang udah baru-baru, udah DA2. Saya jadi mau streamer saya yang sekarang, yang udah agak jadul atau lama, saya mau dijadiin transport. Dioper ke sini aja. Jadi pakainya kabel koaksial atau optical yang murah-murah aja, karena kan cuma buat transport. Nah itu gue bisa bilang itu pengaruh ya, karena gue sendiri udah coba ya. Kabel murah, kabel mahal, apalagi waktu itu gue pakai Kardas ya, itu beda banget suaranya. Koaksialnya, kalau dari streamer itu menuju ke DAC bawaan ampli itu beda banget dibanding dengan kabel-kabel murah atau kabel standar, atau apalagi kabel standar ya. Kabel grade-nya yang branded aja yang lebih murah aja udah beda, apalagi kabel cuman bawaan atau kabel gratisan, nah itu udah pasti kalian harus wajib beli ya kalau udah alat-alatnya, apalagi udah alat high-end gini ya. Sayang banget soalnya. Oke, sekarang gue mau bahas barang-barang high-end ya, yang gue pajang sekarang ini ya. Mulai dari speakernya dulu ya. Speaker nih gue lagi pajang di speaker BW seri 8. 80, yang paling kiri ini yang hitam, ini 803 D4. Jadi floor standing yang kedua nih, seri 8. Jadi di atasnya dia ada lagi nih, 802, 801, sampai 801 signature yang special edition punya. Makin modelnya mirip, tapi makin lama makin gede aja. 802 lebih gede, 801 lebih gede lagi. Di bawahnya dia agak beda dikit, 804. Sebenarnya kayak gini, modelnya kayak gini nih, cuman floor standing aja. Kalau yang sebelah sini, bookshelf cuma satu-satunya seri 8 nih, 805. Finishing juga ada beberapa model ya, cuman yang best seller tetap black gloss. Ini finishing baru, sampingnya kayu, atasnya ini kulit ya. Kulitnya agak kabuan, sama satu lagi biasa putih. Cuman putih jarang sih. Kecuali yang mau boleh inden. Nah, ini integrated Macintosh, hemat 12.000. Jadi ini bisa buat ngedrive si 803, ataupun ini. Cuman nih mungkin biasanya ini udah kemahalan ya ampli ini ya. Biasanya kalau untuk bookshelf sih si adeknya bisa nih. Adeknya dia itu ada. Ini semua kita lagi bahas Macintosh integrated dulu ya. Adeknya si Macintosh 12.000 ini ada 9.500. Nah, yang si 12.000 nih integrated yang paling gede punya Macintosh ya. 2 kali 350 watt hybrid. Jadi ada tabungnya nih. Jadi preamp-nya tabung, powernya solid state. 2 kali 350 watt. Makanya bisa ngedrive ini. Kalau yang si 803 sebenarnya maksimum bisa sampai 500 watt dia kapasitasnya. Kalau ini 120. Tapi yang tadi yang saya bilang ya, kita main lebih oke. Nggak ada masalah. Asal jangan di pol. Kan nggak ada juga sih orang yang pol volume ya. Nah di bawah nih, di bawah paling bawah dulu deh. Paling bawah ini integrated juga ya. Jadi ini 12.000. Adeknya satu level di bawah ini itu 9.500, cuman kita nggak display ya. Karena lagi kosong barangnya. Terus ini di bawahnya nih, yang 8950. Kalau 8950 nih solid state ya. Murni ya, nggak ada tabung. Jadi integrated juga 2 kali 200. Nah ini cocok banget buat ngedrive si seri 8. Nah di yang tengah-tengah ini sebenarnya preamp. Tipenya Macintosh C53. Jadi bagi yang belum tahu ini preamp apa sih? Preamp ini sebenarnya ini volume control doang ya, ibaratnya ya. Simpelnya gue ngomong begitu ya. Volume control aja. Sebenarnya ini kalau mau yang naik level nih, nggak mau pakai integrated. Jadi si preamp ini adalah bagian dari integrated amplifier. Kalau dipecah gitu, integrated amplifier tuh ada 2. Integrated dan powernya. Jadi ini volumenya sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau main sistem yang C53 ini perlu ambil contoh misalnya powernya ya.
Macintosh C462, itu power 2 kali 450 watt. Jadi ada dua nih nanti barang kamu nih, satu preamp, satu power. Anggap aja nih si MC462-nya nih ya. Jadi powernya itu ke speaker, ini ada koneksi nanti ke power. Pakai kabel XLR atau kabel RCA pun bisa. Mau naik kelas lagi, ada lagi. Jadi kalau udah mainan high-end ini, barangnya banyak ya. Kalau yang benar-benar truly pemain high-end ya, dia udah nggak pakai integrated sih. Udah mainnya terpisah semua. Jadi komponennya makin banyak. Sebenarnya gue mau kasih notes juga ke kalian ya. Sistem-sistem kalian yang lihat ini sekarang pakai Macintosh BW ini biasanya kalau bagi pemain high-end murni ya, benar-benar truly pemain high-end ya, ini mungkin bisa dibilang ini high-end pemula, high-end entry level. Kalau yang truly pemain high-end itu, kan biasa udah mainnya itu amplinya udah di atas Macintosh semua, speaker pun di atas BW seri 8 semua. Itu julukannya biasa udah pemain ultra high-end. Jadi udah satu sistem itu di atas 2M, 3M, 5M. Nah, ini kan masih mungkin kalau satu sistem ya, kita misalnya anggap aja kita Macintosh preamp power mono-mono terpisah itu mungkin 1M lah ya. Kalau kita pakai 803 itu ya. Jadi 803 ini sebenarnya yang paling pas itu pakai udah terpisah nih. C53 untuk preamp-nya, atau boleh juga preamp yang tabung ya. Macintosh Cherry 2700 itu bisa juga. Powernya itu bisa pakai MC462 2 kali 450 watt atau pakai MC611 kali 2. Karena MC611 itu monoblok. Jadi monoblok apalagi nih? Monoblok itu satu power untuk satu speaker. Jadi makanya mesti beli dua. Satu speaker kanan, satu speaker kiri. Kalau MC462 dia masih power stereo ya. Jadi 2 kali 450 watt, tapi powernya 450. Satu toroidal itu, satu power itu dibagi dua. Satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, itu bedanya. Integrated ya lebih ngirit lagi, karena udah komponennya udah jadi satu aja di situ, udah preamp, power semua jadi satu. Jadi ntar kalau pakai monoblok, jadi ini tengah, power kiri satu power kanan, satu power kiri, gitu. Jadi ntar ada 3 ya. Kalau untuk Bookshelf ini ya integrated aja cukup lah. Bahkan yang sebelah sini kadang-kadang orang pakai ini juga nih. Ini adeknya lagi, ini integrated juga ya. Ini hybrid juga. Cuma modelnya cakep ya, model baru. Jadi ada kelihatan tabungnya di depan. Ini 252 nih. Ini wattnya kecil, 2 kali 100. Ada lagi di atasnya dia modelnya sama persis MA352. Jadi lebih lebar, lebih bulky. Model mirip-mirip sama ya tampilan depannya, tapi lebih lebar aja. Itu serinya MA352. Wattnya itu 2 kali 200 watt. Di 8 ohm. Di bawahnya lagi ada nih MA5300. Di bawah MA352 ini ada MA5300 atau 7200. Wattnya sama 2 kali 100. Kalau, MA5300 2 kali 100, kalau MA7200 2 kali 200. Cuman nih nggak ada equalizer band-nya. Oh, ini gue ada display juga yang sekalian ya. Ini Audio Quest Niagara. Nah, ini barang wajib nih kalau buat main high-end nih. Ini sebenarnya ini power distribusi sih. Cuman di dalamnya itu ada filter, noise filter, udah ada surge protection. Jadi bagus banget nih buat kalian yang mau main high-end. Wajib punya ini ya. Jadi ntar bisa di-search belakangnya ini sebenarnya colokan listrik semuanya. Total ada 8, 2 yang high current. High current itu untuk integrated-nya. Kalau yang 6 itu filter. Filter itu buat misal playernya. Ada turntable, kalian bisa pakai turntable, streamer, atau kalian masih pakai CD player, boleh. Semua colok di sini, pasti bagus suaranya. Kalau ini grip-on. Tadinya mau pajang power, cuman powernya Macintosh kebetulan lagi kosong kita, jadi belum
ada stok lagi. Paling gitu ya, kurang lebih high end. Jadi kalau misalnya contoh nih, seri 8 sama ini sih kurang lebih seri 8 yang bookshelf ini harga sekarang ya kurang lebih di 150-an. Kalau ini amplinya harga sekarang kurang lebih di 70-an, jadi ya masih 200-an. 200 lebih ya. Tapi ini baru ampli plus speaker. Tinggal kalian nambahin aja nih streamer atau turntable. Tinggal kalian bisa colok di sini. Ini ada fononya juga. Ini nggak ada fono, sorry. Ini nggak ada fono. Jadi tinggal kalian pakai fono preamp sendiri atau fono bawaan turntable bisa. Atau streamer. Langsung connect aja. Atau beli dua-duanya juga boleh. Ntar kan tinggal ganti input di sini. Jadi gitu. Itu masih yang under. Ya ini belum bisa dikatain high end banget lah ya kalau masih di under 500 ya. Kalau udah di atas 500, nah kalau sebelah sini nih speakernya sendiri aja untuk harga sekarang ya sekitaran 370. Powernya apa? Powernya minim-minim pakai ini ya. Minim-minim pakai ini nih. MA 12.000 yang udah satu paket integrated amplifier 2x350 watt di 8 ohm. Ini harganya sendiri udah 200. Di harga sekarang ya sekitar 260-an. Jadi dua barang ini aja udah di atas 500 ya. Belum streamer, belum kabel-kabel, belum turntable. Bagi kalian mau pakai turntable, boleh aja. Terus belum ini tadi aksesoris-aksesoris nih pendukungnya. Ada AudioQuest Niagara, terus ada kabel-kabel, kabel speaker, harus kabel speaker yang bagus ya. Kabel speaker, kabel power cord, itu harus pakai wajib kalau udah main high end gitu. Nah, jadi sistem inilah baru layak bisa dibilang nih high end system. Tapi yang tadi saya bilang ya, kalau truly pemain high end ini mungkin bagi sesepuh udah pemain high end udah bertahun-tahun, ya mungkin dia bilang aduh ini mah masih permulaan pemain high end ini dibilang gitu. Jadi tadi kalian udah lihat ya barang-barang yang kita showcase hari ini, barang-barang high end-nya seperti apa. Gue bahas nih, sebenarnya untuk di luar negeri sendiri, barang-barang begini tuh kita nggak sebut high end ya, kita sebut aja hi-fi-nya yang kelas di bawahnya ya, yang under 50 atau under 100 lah, barang-barang audio yang hi-fi, amplinya, speakernya hi-fi gitu ya. Kalau di luar negeri sendiri itu sebenarnya itu barang umum ya. Tapi kalau di sini tuh jadi barang mewah. Jadi makanya untuk orang-orang sini tuh memang belum gitu paham barang-barang hi-fi ini. Sebenarnya kalau di luar sana tuh barang hi-fi sendiri itu seperti ibaratnya itu barang wajib di rumah ya. Seperti kalian misalnya kayak di rumah tuh kayaknya nggak disebut rumah kalau nggak ada TV. Nah, begitupun di luar negeri. Di luar negeri itu hi-fi itu umum, ada di dalam rumah gitu. Seperti adanya TV di dalam rumah gitu aja sih. Jadi kalau di sini tuh sebutnya barang-barang begini tuh barang-barang mewah. Atau biasanya kalau di sini biasanya karaoke mungkin lebih umum ya. Barang-barang karaoke itu lebih ada lah umum, lumayan umum di rumah sini di Indonesia ya, di negara kita. Nah, ada juga nih kadang-kadang bapaknya nih beli high end, ibunya langsung sebut, ini bisa buat karaoke nggak ya? Langsung saya jawab ya, nggak bisa ya, sorry ya Bu ya, ini nggak bisa untuk karaoke, ini tuh barang-barang halus, jadi udah didesain, speakernya udah desain, ini untuk mengeluarkan untuk playback aja. Jadi kenapa sih nggak bisa? Pernah nggak sih kalian ngelihat speaker karaoke bentuknya kayak gini? Floor standing lah, bookshelf. Pasti bentuknya yang segi 4 gitu ya, kotak persegi panjang ya. Nah itu baru disebut speaker karaoke, karena memang didesain untuk aman ya. Speakernya aman untuk kita teriak-teriak pakai mic, atau ketemu feedback yang suaranya nging gitu, atau mic-nya jatuh, jeduk, atau misalnya tiba-tiba ada yang nyolok, jeduk. Nah itu aman, speakernya lebih aman. Kalau begitu sekali ketemu suara mic atau suara orang teriak gitu yang nggak terkontrol dari mic itu
ada risiko untuk speakernya putus ya atau jebol. Jadi sayang banget. Suaranya pun beda ya. Kalau yang speaker karaoke itu memang mayoritas kasar gitu. Kalau ini kan memang buat kualitas, jadi beda. Nah, untuk ibu-ibu nih yang biasa disebut menteri keuangan dalam rumah tangga, atau bagi yang belum married ini, pasangan kalian ya, cowok kalian nih mau beli hi-fi atau high-end system nih, tolong kerjasamanya lah. Buat pasangan kalian atau suami kalian ini, kan beli hi-fi high-end system nih buat di rumah ya, supaya suami juga betah di rumah, nggak kemana-mana. Itu demi kebaikan bersama juga. Maka dari itu, istri itu harus kasih SNI dan ISO ke suami. SNI yang dimaksud nih, sudah nanya istri, istri sudah oke gitu maksudnya. Nah, paling sekian nih video kita kali ini ya, yang bahas high-end hi-fi system edukasi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe ke channel kita. Dan untuk ibu-ibu jangan lupa nih izinin suaminya ya atau pasangan kalian ya untuk beli-beli hi-fi ini. Oke, go Ronald dari Audio Center. See you next time.